Ya, kita lihat di sini teman-teman juga cukup panas sekali. Wow. Ya, Pak. Nah teman-teman, ini ada satu titik lagi yang cukup parah ya. Ya kalau tidak salah ini kilometer 62 plus sekitar 500 ya teman-teman. Karena tadi pada di awal video kita tadi sekitar 62 plus 100 ya. Nah sekitar 62 plus 500 lalu lintas padang Bukit Tinggi. Di sini jalannya juga cukup parah, terban hampir separuh teman-teman. Ini kita lihat alat berat masih bekerja di sini, mulai bekerja untuk menormalisasi sungai, mengeluarkan batu-batu itu dipindahkan, itu digeser ke pinggir ya teman-teman, ke pinggir jalan yang rusak dan kemungkinan akan ditimbun. Nah ini kita lihat cukup parah sekali. Ya, dapat kita bayangkan dampak dari banjir Kalodo, banjir bandang Kalodo, lahar dingin Gunung Merapi ini memporak-porandakan jalan nasional di Lembah Anai ini, yang mana kawasan ini adalah memang kawasan yang cukup rawan sekali, berada di bukit kaki Gunung Merapi ya. Kalau tidak salah ini adalah kaki Gunung Merapi teman-teman. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Ini benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Ya mudah-mudahan dengan alat berat yang cukup banyak dikerahkan untuk memperbaiki jalan ini, mudah-mudahan jalan ini bisa cepat rampung ya, agar bisa dilalui. Minimal untuk sementara untuk sepeda motor udah bisa dilalui dalam beberapa minggu ke depan. Pak, parah ya Pak. Bayu. Tahun petang ya Pak. Anu mau dikasih Pak. Selayang enak. Selayang dia.
Kawannya yang mawas itu bro. Oh, Tahun petang lu. Sun Patanggo baru. Ya. Iya. Yo, ba anda golodo kancang mo dito. Pacah-pacah lah dia. Oh, di Bengkolan Bandang, Pak nah. Bengkolan. Masih bikin Belanda bro. Yang di bawah kok. Ya, Undi. beton Belanda dulu. Oh. Jadi koko dasar jalan Belando dulu ya, Pak? Enggak. Ya. Berarti koko lama tambah lah. Ya? Oh. Beton Belanda. Iya betul, Pak. Ada Belanda ya. Iya. Oh, iya betul. Nah, ini teman-teman dari informasi yang kita dapatkan ini, teman-teman, betonnya kelihatan, beton dindingnya ini adalah peninggalan zaman Belanda dulu. Jadi jalan ini, teman-teman, separuh sampai ke sini, satu jalur ini adalah peninggalan zaman Belanda. Jadi yang ditambah ya, Pak. Jadi yang sebelah kiri kita ini adalah jalan yang kemudian ditambah ya, teman-teman, jalurnya yang diperbesar. Kemudian ada juga dibikin batu beroncongnya di sini. Nah, ini baru dibangun 1 tahun yang lalu. Sudah ambruk ya karena ganasnya banjir bandang gelodo di kawasan ini. Nah, ini depan kita juga kelihatan dindingnya ini, beton pembatas jalan ini, teman-teman, satu jalur ini peninggalan Belanda kelihatan. Kita lanjut, teman-teman, ke depan. Ternyata masih banyak lagi titik-titik yang jalan yang putus di atas. Nah, ini teman-teman ada satu lagi titik yang putus jalan di sini hampir separuh. Wow, parah. Nih teman-teman, hampir separuh jalan di sini juga putus. Sekarang saya mengarah ke arah Padang Panjang, teman-teman. Pak, oh parah. Nah, ini teman-teman, kita lihat depan kita ini hampir separuh jalan terban. Wow. Oke, teman-teman, kita lanjut ke atas. Nah, ini teman-teman, retak semuanya di sini. Harus dihancurkan dulu sepertinya ini, teman-teman. Kalau tidak, ini sangat berbahaya sekali, sangat riskan. Harus
kuat sekali pondasinya. Nah, kita sampai lagi ke jembatan kereta api. Ya, sebagai informasi bahwa teman-teman, bahwa banjir bandang Galodo Lahar Dingin Gunung Merapi ini juga pernah terjadi dahulu kala 132 tahun yang lalu, pada tahun 1892 ya kalau tidak salah teman-teman, pada saat pendudukan zaman Belanda, dan juga memporak-porandakan kawasan Lembahana ini. Dan dulu juga informasinya saya baca-baca di internet semalam bahwa sebelum terjadinya banjir bandang juga didahului dengan hujan yang tak henti-hentinya beberapa hari, kemudian terjadi bencana banjir bandang yang memporak-porandakan kawasan Lembahana ini. Sekarang terjadi lagi pada tahun 2024. Ya, kemungkinan ini adalah siklus 100 tahunan teman-teman. Kita harus waspada sekali ke depan. Mudah-mudahan bencana ini yang cukup dahsyat, memporak-porandakan, menghancurkan rumah, jalan, jembatan, area sawah masyarakat, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Nah, ini kita lihat teman, penampakan jembatan rel kereta api. Ya, sebenarnya tadi kita mau naik ojek ya teman-teman, tapi kita jalan-jalan dan akhirnya sampai juga di sini. Nah, ini ada jembatan lagi teman-teman. Kita lihat jembatan Singgalang Kering, Singgalang Karyang. Ya, bahasa Minangnya kilometer 65 plus 500. Kilometer 65 plus 500 teman-teman. Cukup dalam sekali. Dan jembatan ini aman, masih aman ya teman-teman, tidak ada kerusakan. Ya, ternyata di sana ada aliran sungai juga. Kita lanjut ke atas. Sudah tanggung ya teman-teman. Depan kita ini juga ada jalan yang terban. Ini bahaya nih teman-teman. Tidak. Di sana juga ada jembatan. Tabuk lo dia dah. Tabuk lo dia ha. Wish. Jauh lah dah yang tapi anu, yang jalan yang rusak. Jauh lah. Pada kilo lah. Sekilo lah. Oh iya dah. Ini ada sekitar 1 kilo lagi teman-teman ke atas jalan yang rusak. Kita jalan kaki aja. Ya, kita lihat teman-teman, banyak sekali masyarakat yang datang ke lokasi untuk melihat kerusakan jalan di kawasan Lembahana ini, kawasan jalan nasional. Nah, ini Singgalang. Ngos-ngosan juga teman-teman, karena jalannya cukup mendaki. Aduh. Maklum udah tua teman-teman, udah jarang olahraga. Ini Silayang Karyang ya teman-teman, kalau tidak salah ini Silayang Karyang. Nanti kita pulangnya naik ojek aja, capek, hati ya badan. Nah, ini kita lihat teman-teman, jembatan peninggalan Belanda.
di jalur yang super ekstrim sekali. Ya jalan. Nah ini belokan Pengkolan Singgaling Karyang yang terkenal ekstrim, sering terjadi kecelakaan di sini. Harus hati-hati dan waspada. Nah di sana kita lihat teman, datang lagi alat berat ekskavator. Bang. Nah ini belokan Singgaling Karyang, Silayang Karyang teman-teman. Jadi saya susah ngomongnya, Silayang Karyang. Depannya ini adalah sungai ya, hati-hati dan waspada ya. Tapi biasanya hari biasa ada petugas ya dari pemuda-pemuda setempat yang membantu mengatur arus lalu lintas. Nah ini teman-teman, setelah Silayang Karyang, depan kita ini juga jalan terban ya, rusak. Oh ternyata ada truk yang mau lewat. Kita lanjut. Nah ini teman-teman, ini kelihatan nih badan jalan yang sudah ditambah kemudian ya, sudah didam, ditimbun. Nah ini kita lihat ada warung-warung di sini, sepertinya udah dibongkar ya, udah mulai dibongkar. Wah, ngeri kita juga teman-teman, karena kita lihat dindingnya, pondasinya itu udah miring seperti ini, ngeri. Wah ini kita lihat, ini badan jalan yang ditambah kemudian ditimbun dulu, didam, tapi sepertinya kurang kuat ya teman-teman, kurang padat. Ini udah hancur. Ke depan kalau diperbaiki harus diperhatikan, ini harus benar-benar kuat ini jalurnya, jalur rawan ya, hantaman sungai dari sana. Nah kita lihat mengarah
ke jalan ya ini. Hancur. Nah ini kita lihat, ini badan jalan. Ini badan jalan peninggalan Belanda nih teman-teman. Lurus sekitar 4 meter. Ya ini udah ditambah ini. Jadikan untuk rest area atau apalah. Dan banyak juga di sini warung-warung yang didirikan. Harusnya dilarang karena ini betul-betul sungainya mengarah ke jalan ke sini teman-teman. Sangat bahaya sekali. Saya agak takut ke sini, ke sana. Nanti ambruk, jatuh hawa. Pak, dah. Aduh, saya cari dah. Itu dah. Hah? Biawa. Kadang dah. Kadang mah. Deh. Hancur lah sekolah dah, saya ya. Kau kadai dah. Mak kadai dah. Kau memang lah sengaja buka kau. Memang disuruh pemerintah buka. Ya memang kau rawan bana bentuknya dah. Nak. Kau air dari Singalang dah. Salah sinan. Air dari Singalang kau dah. Kau Merapi. Ikut Merapi kau ya. Merapi, Panjang. Kau Merapi, kau Panjang kemari. Mata kucing kau dah. Kau Singalang. Iya. Jadi teman-teman, ini adalah aliran sungai dari Singalang ke atas teman-teman. Dan ke kanan kita di sana kita lihat teman-teman, itu adalah aliran sungai yang hulunya nanti ke Gunung Merapi, ya Padang Panjang. Jadi kecil orang dah ke hulu sungai kok ke Gunung Singalang kan. Bagus sampai ada gelodo di situ kecil nak percaya kan. Jadi memang itu dari Gunung Merapi berarti kan ya? Dari Gunung Merapi dah. Iya. Air itu cik ke bawah. Air cik ke bawah. Dari Gunung Merapi, dari pokoknya dari Bukit Tinggi itu lah. Iya. Kemari ya tidaknya. Kemari. Iya. Kemari yang. Jadi kalau dari Singalang kau Batang dah ada dah. Ada kalau ada nah. Yo. Kalau informasi kalau ayah saya tahu dari detik lah. Iya. Kalau air di Gadang, kalau air di Kuala kau dah. Iya. Nak bersahabat sebenarnya kalau kadang mendadak Iya. Kalau do rumah dah. Udah tinggal siko, asli siko. Iyalah lama mengalir siko. Dah lama kadang. Iya dah. Saya jadi ya. Iya. Semuanya dah naik. Ya teman-teman, kita lanjut ke bawah lagi, turun naik ojek ya ke bawah. Oke teman-teman dan sanak sadonya, cukup sekian dulu video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.